Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah. Lagi libur atau bagaimana ini, Pak Ya, Bastian? iya Pak, lagi libur nih. Alhamdulillah. Iya, saya tengok. Pokoknya udah couple LED banget lah. Masya Amin. Allah. Amin, 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 amin. Prioritas lah. Insya Allah nanti biar sinerginya kuat banget kan. Insya Allah, Pak. Karena saya butuh energi ikhwan di room corps LED ya, supaya sparringnya saya punya gitu, sparring partner. Masya Allah. Sparring partner. Jadi besok ya acara Bu Erika sudah masuk, Pak. Alhamdulillah. Ya. Selamat bergabung, Bu Erika. Ya. Ini memang saya banyak. Jadi gini, izin Bu Desi, Pak Bastian. Ya, iya Pak. Di Zoom itu ya mungkin tidak semuanya teman-teman familiar ya. Ya. Itu kalau saya sih ngikuti bagaimana kemauan teman-teman. Pokoknya online kita budayakan, kita jadikan pola dan kebiasaan. Cuman teman-teman Zoom itu kadang-kadang yang bilang berat lah, agak rumit lah, risikonya, bilang gitu. Terus maunya apa? Nah kemarin ada usulan Google Meet Pak, ya oke, saya ngikut aja. Outcome-nya adalah kita online lah, itu aja. Iya. Terkoneksi. Itu aja, sebetulnya itu aja Bu. Iya. Ini juga sebenarnya kontroversial Pak. Zoom itu karena apa? Banyak kasus yang apa diberitakan, jadi orang agak takut juga gitu. Nah, bisa jadi itu kan salah satu perang marketing ya. Iya, antara ya sebenarnya ada plus minus sih menurut saya juga. Iya. Ya kalau di Google Meet yang nggak bisa di YouTube kan nggak bisa, kan gitu. Bisa, tapi kalau di Zoom kan bisa. Iya. Cuman lagi-lagi target saya sih bukan mengenai saya mengarahkan, saya mengikuti anak teman-teman yang cenderung semuanya bisa, kan gitu. Iya, kemarin awal-awal arahan dari manajemen ketika di Zoom itu kan koordinasi dari manajemen langsung di Zoom itu juga masih beda-beda pendapat juga, LED aja masih beda-beda pendapat juga mau pakai Zoom itu. Jadi kita sangat maklum juga lah gitu. Cuman Afwan, Pak Yon, beberapa ini kan sudah download Zoom teman-teman, jadi ada beberapa download lagi dong gitu. Kadang karena dari manajemen pusat itu ke Zoom arahannya, jadi saya pun juga mengarahkan teman-teman ke Zoom. Jadi beberapa ada yang chatting, kayaknya berat di file juga gitu di HP-nya, keterbatasan ininya. Oke, iyalah. Oke, Bu izin sebelum kita mulai, tadi ada Bu Erika ya? Ya, Bu Erika. Bu Erika sebenarnya suaranya kedengeran nih. Ini bisa terdengar nih Bu Erika. Belum masuk. Cek. Belum masuk tes suara. Iya, dibuka aja unmute-nya dibuka. Iya, ini udah Pak, udah di unmute Pak, Bu Erikanya. Udah bisa ini nih, bisa ngomong. Yang belum ditekan speakernya? Ya, kayaknya koneksi Bu Erika ke audio itunya belum. Ke Audionya audio belum. komputernya, makanya belum terdengar suaranya. Koneksi audio komputernya Bu Erika. Ya. Kurang ini. Coba ditekan, kalau saya kurang tahu ya apakah di awalnya yang belum dibuka atau ditekan aja ke layarnya sebentar atau diklik sebentar baru takutnya unmute itu. Bikin speakernya aja ditekan Bu.
Oke, izin Bu Desi sambil nunggu Bu Erika otak-atik. Mm-mm. Hari ini kita lebih mengerucutkan diskusi terkait diskusi kita kemarin dengan LED ya, tim LED dengan Bu Ana. Kita lebih kasih aplikatif challenge buat teman-teman yang benar-benar siap apa semangat totalitasnya, dan kami atau kita ini tugasnya adalah memberikan support totalitas juga gitu loh. Apa yang harus kita kontribusi yang akan kita dia inginnya kayak apa gitu loh. Nah, itu harus kita diskusikan lebih ke sekali lagi lebih ke interaktif kita nanti. Saya juga tetap minta Pak Bastian, Bu Desi, walaupun dalam hal ini selaku hostnya tetap punya peran juga untuk membangun mindset teman-teman juga, karena saya jujur banyak mengapresiasi pada Pak Bastian, Bu Desi yang kemarin Bu Desi sampaikan sejauh mana efektifnya. Bagi saya mengikuti kok video termasuk rekaman Zoom termasuk itu bagi saya efektif banget. Ya, efektif banget, itu layak diedukasi dan layaknya teman-teman itu menjadikan itu sebuah habit, sebuah kebiasaan, sehingga sesuatu yang baru itu kalau kita sudah biasa nggak ada yang nggak bisa gitu loh. Saya pikir semuanya mudah, bahkan hari-hari nggak ada sharing online itu kayaknya ada yang ya seperti dulu kalau kita nggak gesit kayaknya ada yang lain gitu, ada yang kurang gitu. Kan itu seperti itu Bu. Nah, sedikit saya tambahkan, kalaupun saya memberikan sedikit spirit untuk melayani orang itu hanya bentuk bahwa kita bolehlah hanya 5 orang itu tim yang sifatnya betul-betul di jalur dia langsung yang berbeda, tujuannya untuk memperkokoh ataupun mempercepat keberadaan LED mereka, tujuannya itu. Jadi lebih ke teknis, bukan kita home sharing. Kalau home sharing saya bilang online aja. Kalau home sharing untuk orang presentasi itu online aja. Tapi kalau untuk targeting untuk coaching LED-nya boleh hanya untuk 5 orang itu sifatnya support dari saya. Tapi disitulah kita edukasi untuk memaksimalkan online. Itu Pak Bastian, Desi. Oke Pak, satu orang lagi. Sebentar. Iya. Oke. Oke, alhamdulillah telah hadir Bu Nelly ya. Bu Nelly Sasmita. Ya, kita tunggu yang lainnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, keringanan untuk bisa sama-sama kita bergabung di pagi hari ini. Ya. Insya Allah. Amin. Bu Erika, gimana suaranya? Udah bisa? Udah bisa tes? Mantap. Assalamualaikum. Insya Allah. Udah. Assalamualaikum, sudah Pak? Alhamdulillah. Apa kabar? Ya Pak. Apa kabar Bu Erika? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Insya Allah. Gimana Bu Nelly, suaranya terdengar? Ya, alhamdulillah. Udah kedengar? Udah kedengar, alhamdulillah. Silakan Pak Bastian. Dimulai. Masih 4 orang kita, mudah-mudahan Allah. Kita tunggu aja. Iya, kita tunggu aja, ngobrol aja dulu, interaktif. Ya kemarin seperti Bu Erika juga meragukan, Pak kalau pakai headphone khawatirnya nanti beresiko gitu. Jadi ya itu tadi ada indikasi Zoom ini kan sudah mulai familiar nih, dikenal, dipakai orang. Bisa jadi itu memang
ada pihak lain secara marketing ya, perang marketing melemahkan Zoom dengan cara itu kan macam-macam deh kan. Tapi kita nggak tahu juga. Cuma selama ini Zoom sudah menjadikan biasa sih orang-orang. Sejauh ini saya pakai handphone terus, Ibu Erika. Mudah-mudahan sih nggak ada masalah yang dikhawatirkan gitu. Ya, dari pusat juga pakai Zoom ya Pak ya. Dari pusat Ya. TNI sendiri udah pakai Zoom. Betul. Ya. Sharing-sharing dulu sambil menunggu teman-teman yang lain. Pak Bastian, Bu Desi memberikan ini. Iya. Alhamdulillah Bu Nelly ya, mudah-mudahan kita tunggu lagi ya, tim ini ya. Tim kita juara ya insya Allah. Mudah-mudahan kita juara yang hadir di sini. Amin. Tetap semangat ya, masih jam 9 lewat 6 menit, masih paling molor-molor, mudah-mudahan belum setengah jam ya Pak Yan. Ya. Kita interaktif aja, semoga koneksi dari teman-teman mungkin yang ada di Bengkong kan tidak sama ya dengan yang ada di perumahan kita. Yang di agak pedalaman dikit, nah cari tempat dulu sampai kita meeting ini, cari tempat yang bagus sinyalnya, mungkin di ruang tengah lebih, di ruang depan tamu lebih koneksinya lebih bagus, kita pindah sebentar, atau mungkin di kamarnya ya. kita pilih koneksi yang bagus, supaya tidak terputus. Nah, nanti Zoom ini 40 menit gimana kemarin? 40 menit terputus. Jadi gimana Pak Bas? Ya, jadi tetap di link ini akan masuk tersendiri, akan masuk lagi gitu ya. Jadi 40 menit, nanti kalau kurang lagi 40 menit kita akan continue terus gitu. Jadi kalau baru ya, alhamdulillah. Itu 2 kali aja ya, 2 kali kita masuk ya Bu, ya Pak Bastian. Ya 2 kali aja. Seenaknya aja. Senyamannya aja mungkin, sampai secukup waktu. Insya Allah. Gimana? Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Suaranya kedengaran ya. Ya, Bu Puri. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Salam semua. Sehat semua, tetap semangat dan produktif. Insyaallah. Ya, teman-teman yang lain nunggulah. Kita nunggu paling nggak 9:30 baru kita start aja. Iya. Oke, siap Pak. Kita ngobrol dulu. Mantap, di belakangnya itu udah kayaknya harus belajar sama Pak Bastian sama Bu Desi. Insya Allah siap. Teman-teman yang kayaknya kalau belajar kayak gini kita harus offline ketemuannya. Ya. Betul. Harus masih belajar juga kami Pak. Itu yang sering saya bilang, kalau di Pak Bastian sama Bu Desi sangat mengapresiasi ya untuk memberikan ya itu tadi support sistem kita online cepat melakukan terobosan atau perubahan itu yang dibilang Pak Erwin kemarin kan, melakukan perubahan, tidak ada pilihan lain selain berubah secara online. Pak Bastian, Pak Desi sudah memulai, maka cukup bagus punya potensi itu. Ya sudah selayaknya untuk kita nanti sharing nanti kita bisa optimalkan teman-teman bisa lebih. Itu tadi selain menularkan pola kebiasaan ya, karena pola atau kebiasaan itu bisa dipaksa, termasuk boleh sering saya katakan masa pandemi ini kan kita dipaksa dengan pola yang baru, akhirnya menjadikan physical distancing ini menjadikan pola jadinya.
kan gitu. Nah ini kita lakukan dengan online, tetap online itu harus dijadikan pola. Silakan Bu Desi. Ya, alhamdulillah Bu Rini, ahlan wa sahlan sudah bergabung juga. Selamat datang. Coba cek suara Bu Rini. Masuk apakah suaranya kedengaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi kita seperti yang disampaikan oleh Pak Yon, kita lebih banyak interaktif ya Pak ya. Jadi teman-teman kita unmute semua, artinya suaranya bisa suaranya bisa terdengar gitu ya. Jadi interaktifnya ada gitu ya Bu Guru ya, gitu ya Pak Bas ya. Memang kalau ini Pak Bas, HS online dan offline beda ya Pak Bas ya? Ya. Rasanya kok beda gitu. Tapi bedanya ada satu. Bedanya kalau mau makan ya makan. Makannya sendiri-sendiri ya Pak. Gorengan silakan ya. Gorengan Masing-masing nyediain. Gorengan masing-masing ya kan. Mau kopi sepel biasanya ada Bu Guru nyediain nih kan. Sekarang sediain sendiri. Sendiri gitu ya. Biasanya emaknya yang nyediain, sekarang sediakan masing-masing. Kamu 3 kali sekali. Baik, ini kita juga udah share di grup ya Pak Bas ya. Kita udah share juga ke grup bahwa kita sudah mulai. Mudah-mudahan yang lain segera bisa bergabung ya. Biasa kalau saya teman-teman sebagai host biasanya karena udah beberapa kali mencoba jadi udah paham polanya gitu ya Pak Bas. Kalau kita mau live di Zoom, apalagi memang kita sebagai pengundang host, kita 10 menit sebelum agenda udah standby di HP atau di yang pakai laptop, kita tes dulu. Kadang entah kuota internet yang habis, entah kendala teknis gitu, kok nggak bisa dibuka-buka, ada yang sudah kadaluarsa Zoom-nya gitu. Jadi persiapan itu kita kita cek 10 menit sebelum dimulai gitu ya Pak Bas ya. Kalau HS offline dulu kita nyiapin apa? Sebenarnya prepare-nya sama-sama mempersiapkan ya Pak Bas, Ya, cuman sama-sama. beda aja. Ya ini namanya normal ya. Ada new normal ya. Ya. New atau new ya bahasa Inggris? New. New ya. Bukan neo. Bukan neo ya. Ya, kita menyesuaikan aja seperti kata Pak Yon. Ya, dan semua kesepakatan juga dari leader dan manajemen, kita memang harus berubah gitu ya Pak Bas. Ya. Kalau dulu ada dinosaurus bisa punah, kenapa dia? Karena dia nggak bisa beradaptasi ya. Jangan sampai kita jadi dinosaurus yang punah karena nggak mampu beradaptasi dengan perubahan ya Pak Bas. Ya. Ya, ini kita mulai jam berapa ini Pak Yon? Kita buka. Setengah 10? Ya, setengah 10 ya. Setengah 10 ya. Oke. Sambil cerita. Setengah 10. Berarti kita udah buka ya. Oke. Baik. Ini teman-teman kita usahakan sekali lagi yang baru gabung, kita usahakan semuanya kita unmute. Jadi suaranya bisa semua terdengar di di ruangan Zoom kita. Biar ini ya Pak ya. Biar bisa interaktif gitu. Mungkin kalau
untuk awal-awal penggunaan Zoom. Ketika kita ngisi HS, karena ini kan ngobrol ya Pak Yon ya, ngobrol ya Pak Yon sambil nunggu. Biasanya kalau kita bikin ini HS itu partisipannya kita unmute ketika masuk, supaya karena kan kondisinya bisa beda-beda ya. Ada yang memang di tempat meeting itu tidak kondisinya konektivitas. Kadang berisik gitu, biasalah kalau mama kan anak-anak gitu. Nah, jadi ini lumayan mengganggu pembicara juga. Jadi yang kita unmute hanya pembicara gitu. Partisipan kita si pembicara kita unmute, terbalik Pak Bos. Pembicara kita unmute ya, partisipan kita mute. Nah, ini siapa yang masuk Pak Bas? Nih alhamdulillah ya, sudah ada Ustadz Alam. Ustadz Alam, Masya Allah. Ahlan wasalan. Serta Bu Fatma ya. Kita unmute. Udah. Oke, Bu Fatma, Pak Alam, suaranya sudah bisa kedengaran. Tes suara dulu kita. Silakan, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz Alam. Insya Allah, alhamdulillah ya. Sampai tengah 10, kayaknya udah mulai banyak. Bu Rifkah ya, selamat selamat bergabung di pagi yang cerah ini, yang penuh barakah ya. Insya Allah. Sudah ngopi apa belum? Sudah nyepel atau sudah lagi Pak? Belum Pak, belum 2 kali Pak. Belum 2 kali ya, atau udah serabut? Ya, silakan yang mau diminum kopinya. Sambil ngopi, bikin sendiri. Self service hari Saya mau bikin madu dulu Bu Desi, bentar, izin. Ya. Masya Allah. Kak Rifka, ahlan wasahlan, selamat datang. Tes suara Kak Rifka. Assalamualaikum. Ya, silakan yang baru bergabung untuk mengucapkan salam kepada kita di sini ya. Ya silakan 1 atau 2 patah kata disampaikan kepada kami, kepada Bu masih connect ya, Bu Ros ya, Bu Rifka dulu insya Allah. Bu Rifka, assalamualaikum. Ya masih otak-atik. Ya, Masih otak-atik. maklumi. Pak Alam, assalamualaikum. Pak Alam. Pak Alam, assalamualaikum. Ya masih otak-atik ya. Pak, alhamdulillah hari ini pagi ini sudah ada sahabat-sahabat HNI ya, Bu Nelly, Ibu Sri ya, Bu Sri Maharini, Ibu Erika, siapa lagi? Bu Erika, ada Bu Ruswati, ada Bu Fatma, Ustadz Alam, kemudian ya itu. Ya, alhamdulillah. Ada 9 ya, 9 ya. Orang. Pak Alam, assalamualaikum. Ya, keluar lagi. Masya Allah. Ya seperti ini ya, kita membiasakan. Biasa, ya, seperti ini namanya baru memulai ya iya, Pak baru Bas mulai. ya. Nah, ada yang udah masuk tapi mungkin salah pencet keluar lagi atau konektivitasnya terganggu gitu. Ya. Jadi disarankan mungkin dilihat di rumahnya, mungkin di kamar lebih sinyalnya lebih bagus, atau di ruang tengah mungkinkah, atau di dapur ya. Jadi kita pindah aja gitu.
kalau ya takut kelihatan backgroundnya ini bisa disetting ya seperti layar di belakang ya itu seperti spanduk gitu kan bisa disetting gitu. Ya Kak Rifka ini chat suaranya kok nggak ada ya Bun. Suara kita nggak kedengaran ya Kak. Coba Kak Rifka ini sambungkan ke audio. Itu ada pengaturan ada gambar mic ya, Pak Bas ya. Sini ya. Ada gambar mic itu sambungkan ke audio komputer biasanya. Kalau nggak bisa kedengaran suara host. Ini alhamdulillah teman-teman bisa kedengaran ya suara kita. Begitu Kak Rifka, semoga bisa. Dicoba dulu. Ya, siapa lagi nih yang masuk Pak Bas? Alhamdulillah, udah masuk Bu Dewi Susilawati, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ini ada yang keluar, ada masuk lagi Pak. Iya. Jadi membiasakan Zoom ya, insya Allah. Tadi pas lah durasinya 30 menit untuk membiasakan. Untuk tes aja baru. Tes, ya. Untuk cek aja. Nah, itu Kak Rifka udah mulai connect ke audio itu. Tadi itu belum connect audionya, makanya suara host nggak kedengaran. Bisa. Ya, Assalamualaikum Bu Rifka. Assalamualaikum. Kedengaran? Oh, belum ya. Belum. Ya, ada Bu Dewi, alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Dewi. Silakan di unmute. Ya. Ya, tes suara dulu ya. Ya, silakan tes suara dulu, ngucapin salam, berikan doa untuk kita yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Bu Dewi. Ya, kita masih tes-tes ini Bu. Gak apa-apa. Ya, yang baru pulang ngajar. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sahabat ANI sekalian yang sama-sama cinta Allah Subhanahu wa taala, dari jam 9 sampai jam 9.30 kita biasakan dulu ya untuk menggunakan Zoom ini ya. Selamat datang Bu Rus juga, Bu Rifka, udah bisa suaranya? Udah bisa suaranya Bu Rifka? Masih connection audio. Kayaknya sepertinya sinyalnya ya. Nah, ini udah oke kayaknya, Kak Rifka. Oh, oke. Bu Ros, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan ucapkan salam Bu Ros dan berikan doa yang terbaik untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Semoga ya. Baik, gimana di selalu lah untuk kita semuanya gitu. Amin, amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Burus di kayu ya? Hah? Burus di kayu. Burus di Gria Batu Aji Asri. Oh, Burus kemana? Sama ya, berarti nggak hujan. Dekat, ya? Kita masih Batu Aji kalau Burus. Batu Aji. Iya. Yang belum ini Alam Pak Alam kayaknya keluar lagi. Pak Alam mungkin masih salah pencet itu. Kak Rifka, boleh tes suara lagi, Kak? Assalamualaikum. Oke, suaranya masih belum ya. Interupsi. Maaf ya. Ya, Pak. Interupsi Pak Udesi. Ya, Pak Yon, silakan Pak Yon. Ya, perlu diingatkan kembali ke teman-teman. Namanya masih awal begini, perlu diingatkan terus nih.
Kalau untuk mengaktifkan suaranya, waktu pertama masuk kan ada speaker itu ditekan. Kalau sudah nampak wajahnya ini, layarnya disentuh sedikit, nanti di situ ada gambar speaker, tolong di mute-nya ya, mute-nya itu ditekan. Nah, itu supaya suaranya ada suaranya ya. Nanti kalau ada pembicara presentasinya cukup satu suara, kita matikan semuanya ya. Kita matikan semua, kita mute semuanya gitu. Sehingga suaranya nggak ada background, nggak ada backsound yang mengganggu ya. Itu harus dibantu diingatkan kembali Pak Bahtian, Bu Desi. Terus yang kedua, ada yang sempat keluar, masuk, keluar lagi, itu biasa itu. Namanya juga seneng kan, sudah bisa masuk, keluar lagi deh, masuk lagi. Silakan. Ingat Pak, waiting karena gantian deh kan masuknya itu antri. Silakan. Jadi beruntung awal kan langsung connect. Nah, kalau yang terakhir masuk jadi antri. Ya, kalau bisa teman-teman akun Zoom-nya itu pakai nama asli ya, biar kita bisa sapa ini namanya gitu. Nah, ini ada yang baru masuk pebisnis. Siapa pebisnis? Saya, semuanya pebisnis. Tapi nggak tahu namanya siapa ini gitu. Assalamualaikum Bu Rifka. Assalamualaikum Bu Rifka. Iya, sepertinya tak kedengaran, ada gangguan. Oke. Ya, sudah. Yang mohon maaf, yang akun pembisnis siapa ya? Tolong perkenalkan diri. Iya, nanti ada penyusup di sini. Ini meeting khusus ED dan LED. Jadi kalau belum ED nggak boleh masuk ya Bapak. Jangan sampai penyusup. Ya. Assalamualaikum. Akun pembisnis, mohon maaf, bisa perkenalkan diri. Ya, ini belum connect berarti audionya dari sana gitu ya Pak Bas. Baik, ini baik Bu Fatma, Pak Alam, ini join lagi. Ini reminder kayaknya kita Pak Bas. Ya, untuk teman-teman diulangin lagi ya. Kita dari buka tadi udah dari jam 9 kurang ya. Jadi durasi waktu mungkin kita tunggu 4 sampai 40 menit aja ya, 40 menit aja biar nggak terpotong lagi terus masuk lagi ya. Karena nanti biarkan ini waktunya habis, ini ada reminder time jam kurang lebih 6 menit lagi ya, 6 menit lagi nanti akan terputus. Tetap di sini tetap bersama kami. Oh, aduh, udah kayak di radio ya. Tetap bersama nanti akan join sendiri ya. Linknya masih sama. Idan ini menunggu paling keluar aja gitu. Yang penting jangan keluar aja ya. Gitu ya. Kalau nanti misalnya keluar, klik lagi link yang sama gitu ya. Boleh minta satu? Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita sudah bersama Pak Yon dan Bu Kuri, Ibu Nelly ya, dan Bu Ros, ya, Ibu Dewi, Bu Erika, ya, Bu Rini ya, Bu Rini, dan Bu Rifka. Assalamualaikum, gimana suaranya? Udah kedengaran? Masya Allah, belum ya? Belum kedengaran, Bu Rifka? Ya. Mohon maaf, akun pembisnis. Tolong perkenalkan diri. Anda. Tolong perkenalkan diri. Ya, kita nggak tahu ini siapa gitu kan. Karena
videonya, kameranya juga dinonaktifkan sepertinya begitu. Izin. Ya, silahkan Pak. Itu di Kak Pram, di Kak Rifka, background-nya ada Ustadz Pram ini. Iya. Kak Pram, coba disalami sama Pak Bastian, suaranya udah masuk belum? Assalamualaikum, Kak Pram, Ustadz Pram. Teman-teman mengingatkan lagi suaranya supaya bisa, tolong layarnya ditekan, kalau handphone ditekan sedikit, tolong di gambar speakernya ditekan atau dibikin mute-nya ditekan gitulah. Terus rumpuh bisnis dipastikan identitasnya siapa, supaya kita koordinasi atau diskusi kita memang ini diskusi khusus ED. Jadi akun yang tidak teridentifikasi dan yang jelas, kalau tidak ini apalagi nggak ada fotonya ya, maka mungkin saya bisa remove seperti itu. Sehingga diskusi kita maksimal. Saya kembalikan ke Pak Bastian, Bu Desi silakan. Ya, nanti waktu tinggal 3 menit ya, kurang lebih ya. Nanti Zoom ini akan terputus konektivitasnya. Jadi nanti tetap biarin aja akunnya. Nanti akan tersambung kembali. Jika ada yang belum tersambung kembali, silakan klik link yang sama ya, link yang sama. Insya Allah. Kemudian langsung bisa kita mulai ya Pak Yan. Setelah ya, siap. Ya, mohon maaf akun pembisnis, tolong perkenalkan diri. Halo, assalamualaikum. Ya. Ya, Pak Alam belum masuk ya? Tadi udah ini. Ini ada. Oke. Pak Pram, alhamdulillah. Baik, ada untuk pagi ini ya, ada alhamdulillah ada 10 peserta ya. 10 yang hadir, 10 orang. Pak, assalamualaikum Pak Pram. Gimana Pak? Suaranya udah bisa? Assalamualaikum Pak Pram. Gimana suaranya Pak? Udah bisa? Apakah suara kami terdengar? Oh, ya di WhatsApp Bu Rifkanya masih ini ya, masih belum terdengar ya suaranya. Ada di WhatsApp group, suaranya masih belum terdengar. Ya, saya coba. Gimana Pak Pram, udah settingan? Ada settingan ini ya, kayak mic ya, mic. Sebentar saya foto aja. Oh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kembali mengajak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita, sehingga di silaturahmi online ini kita sama bersinergi untuk melakukan hal-hal baik ya, hal-hal yang terbaik untuk dunia dan akhirat kita pastinya. Kemudian selawat beriringan salam kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas perjuangan beliau, para sahabat, para alim ulama, sehingga kita merasakan ya benar-benar nikmatnya Islam itu, hidayah itu apa ya, sehingga kita mengenal Tuhan kita sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sahabat, rekan-rekan HNI yang sama-sama cinta Allah Subhanahu Wa Taala, selamat datang di Zoom ya, meeting online kita kali ini. Alhamdulillah telah hadir di sini. Kita sama-sama kembali doakan pada rekan-rekan dan sahabat sekalian yang belum bisa bergabung, segera bergabung di kita ya, mengikuti link ini ya. Yang kami hormati Pak Yon dan Bu Kuri, dan teman-teman HNI lainnya, semoga Allah mudahkan ya, Allah berikan apa yang ingin kita capai di tahun ini. Amin. Allah kabulkan kita, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, rekan-rekan dan sahabat sekalian, langsung saja kita buka meeting kali ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja ya, karena waktu juga udah sebenarnya dari jam 9 tadi kita menyesuaikan Zoom, ada kurang lebih 40 menit. Alhamdulillah waktu terus berjalan. Langsung saja kita tunggu-tunggu sebenarnya, kita serahkan kepada mentor kita ya, Pak Yon. Kepada Pak Yon, waktu dan tempat kita persilakan. Ya, silakan Pak Yon dan Bu Kuri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suaranya udah dengar? Oke, sip Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sahabat HNI, para panglima, LED, insya Allah semuanya LED. Saya menganggapnya auranya LED semuanya. Amin, amin, amin. Yang saya banggakan, rekan-rekan semuanya, sungguh ini sebuah waktu yang sangat baik dan efektif untuk tetap bisa bersilaturahim. Di awal bulan Syawal tetap kita menyampaikan maaf lahir batin semuanya, dan tetap semangat. Kemarin kita sudah mengikuti juga dari guru kita, Direktur Marketing kita, Bapak Erwin, Bapak Haji Erwin, mengingatkan kita, ini momen terbaik untuk kita semuanya, meskipun di kondisi masa pandemi. Oke, itu di awal. Alhamdulillah, semata-matanya karena Allah, kita bisa manfaatkan khususnya diskusi,
khusus untuk para ED dan LED, dan sebagaimana yang di reminder sama coach kita, LED couple kita, Bu Desi dan Pak Bastian yang sudah membantu memfasilitasi kita. Teman-teman akunnya tolong diidentitaskan nama jelas ya, jangan pakai sementara, jangan pakai yang lain biar kita tahu di forum diskusi ini. Jangan sampai ada penyusup yang masuk sehingga boleh hostnya untuk melakukan remove peserta yang tidak jelas. Bahwa serta salam senantiasa kita aturkan dengan Nabi Allah Muhammad SAW. Insya Allah kita semuanya dalam rangka terus yang terbaik memantaskan diri untuk menggapai kesuksesan itu yang sering saya sampaikan, sebagaimana disampaikan guru-guru kita, bahwa teman-teman itu niscaya mencapai LED, itu pasti, keniscayaan itu pasti. Menindaklanjuti di konsolidasi, khususnya LED yang kemarin dilakukan, alhamdulillah sudah hadir saat itu ada Bu Desi, juga Bu Dewi, saat itu hadir. Kita langsung estafet melakukan hari ini diskusi para ED. Tentunya satu tujuannya adalah bagaimana supaya teman-teman semua, khususnya para ED, Alan Wasalan ini Pak Nasril datang, ya, khususnya kepada teman-teman para ED yang ada di room ED tim kita semuanya, itu kita progres supaya bisa pencapaian menjadi LED di 2020 itu adalah real. Nah ini butuh semangat yang benar-benar bagaimana aplikasinya, gitu. Dan pastikan bukan hanya doa saja yang kita lantunkan, namun keyakinan teman-teman diiringi dengan ikhtiar itu. Ya, ikhtiar itu saat ini hanya modal perubahan, yaitu kita melakukan perubahan dengan cara offline. Ya, dengan cara sekali lagi offline. Online. Maaf, saya koreksi. Kita sekali lagi optimalkan dengan memfasilitasi kondisi pandemi ini. Kita juga tidak bisa kontradiksinya melawan arus, tapi kita harus melakukannya dengan cara online. Nah, online ini juga kita awali seperti ini, sebagaimana yang diedukasi oleh manajemen, sekaligus guru kita di home sharing online yang sudah dilakukan, itu ternyata efektif. Bahkan sebagaimana Bu Desi menyampaikan, hikmahnya luar biasa. Yang dulu kita harus offline pamit keluar rumah, harus pergi, tapi sekarang kita hanya di rumah saja bisa berkumpul seperti ini. Nah ini bisa kita lakukan home sharing presentasi, itu bisa. Kita tinggal bikin linknya semudah mungkin, apakah dengan WA, ataukah dengan Google Meet, ataupun dengan Zoom. Kalau saya mengikuti kebutuhan dari audien. Kalau mereka pengen di Google Meet, yang penting sepakat. Kita bikin linknya, kita langsung diskusi. Berapapun itu. Mau yang hadir cuma 3, 4, 5, itu silakan aja. Yang penting kita lakukan diskusi. Gak usah lama-lama, 1 jam pun itu maksimal banget. Itu teman-teman. Nah, di awal saya katakan, ini kita mau kasih challenge ke teman-teman, siapa di antara para ED yang hari ini betul-betul siap dengan tantangan untuk melakukan menduplikasi apa yang akan kita arahkan. Ya, tidak ada kata sulit. Saya berulang kali bilang bahwa pola itu bisa dipaksakan. Secara mindset itu, pola itu bisa dipaksakan. Buktinya masa pandemi ini dipaksakan. Ya. Pertanyaannya, masa pandemi ini sampai kapan? Kita nggak bisa memprediksi. Ada yang mengatakan sampai
akhir tahun, ya belum tentu, ya. Apakah kita akan menunggu, akan ternina-bobokkan dengan kondisi sehingga kita sendiri akan membentuk sebuah karakter yang nggak bisa mengikuti zaman. Sedangkan ini akan menjadikan karakter-karakter kita, istilah saya itu dinina-bobokkan dengan kondisi pola yang seperti ini, akhirnya kita tidak ada terobosan untuk melakukan perubahan. Di sisi lain, karir kita ini juga harus kita jaga. Maka saya optimis, bahkan di masa pandemi seperti ini, saya pun sudah melakukan sebuah keputusan yang frontal, dalam artian kontradiksi dengan eranya. Saya optimis bahwa ini bisa. Ingat, apapun kondisinya, tidak ada alasan-alasan karena hal itu akan mempengaruhi DNA kita, mempengaruhi sel-sel darah kita. Kalau kita merasa yakin ini bisa, pasti bisa. Nah, caranya kita sudah melakukan diskusi seperti ini dengan cara terserah. Sekali lagi, kalau 4 orang bisa dengan WA, kita bisa interaktif, khususnya di mitra-mitra kita di jalur yang berbeda, itu optimalkan kita jaga. Ya, kalaupun kita bisa pakai Google Meet, sepakat, oke, kita pakai Google Meet. Kalaupun kita pakai Zoom, sudah oke, sepakat. Saya ngikutin saja. Ya, seperti itu. Sehingga progres itu tetap jalan, tetap kita lakukan evaluasi, dan outcome hasil akhirnya adalah teman-teman real setiap bulan itu aktivitasnya tetap terpantau. Ya. Ini pesan dari kita. Kalau teman-teman masih nyaman di zona nyaman seperti ini sampai menunggu masa-masa normal, itu kita akan ketinggalan. Bahkan bisa jadi orang baru yang betul-betul yang betul-betul pengen move on, bahkan nanti minta kita untuk membantu bagaimana home sharing online-nya, kita akan kesalip gitu loh. Nah, maka di diskusi kali ini nanti ditambahkan Bu Desi, Bu Puri, ya, dan teman-teman yang lain yang kemarin ikut hadir, Bu Dewi juga, Bu Puri ini, silakan apa yang saat ini dibutuhkan teman-teman supaya secara progres teman-teman ini benar-betul harus pencapaian LED memanfaatkan di dalam 5-6 bulan ini. 2020 saya optimis kalau teman-teman melakukan hal yang sama yang kita berikan atau kita edukasikan. Saya yakin bahwa semua LED memikirkan Anda semua. Siapapun LED, terutama di tim kita, itu saya sangat meyakini 1000% bahwa sedang memikirkan Anda untuk bisa mencapai LED juga. Amin. Ya. Gitu. Hanya saja sekarang bagaimana frekuensi ataupun sambutan teman-teman sendiri gitu loh, dengan keyakinan teman-teman sejauh mana. Ya. Kalau bahasa saya, silakan dimanfaatkan itu. Ya. Silakan dimanfaatkan itu sehingga teman-teman butuh apapun, saya butuh support, saya butuh apapun, bisa kita diskusikan di room ED atau LED kita, karena itu room untuk coaching sebenarnya. Jadi bukan harus menunggu dari saya saja, tidak. Teman-teman melakukan, home sharing, melakukan apa, silakan aja di situ. Kita komporin teman-teman kita. Ya. Pesan saya satu, ini masa-masa kita dinina-bobokan, itu jangan sampai terlena, sehingga teman-teman akan di zona nyaman ini semakin lama, semakin menikmati. Kalau dari saya, setiap malam saya punya schedule, apa yang saya lakukan, mulai dari bangun tidur, dan itu kita harus konsisten kita mengikuti. Home sharing online seperti ini, ketemu siapa,
ya, kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja, setiap ketemu orang, sampaikan, apa itu? Ya PCA aja. Nggak ada rumus yang lain, sekali lagi tidak ada formula yang lain. Ya ini kita diajarkan cuman PCA home sharing, nggak ada formula yang lain. Dan itu real. Yang sudah diedukasi, sudah diperes, ya, formulanya diperes oleh guru-guru kita, ternyata cukup PCA doang, ya, cukup PCA doang dan bisa kita lakukan saat ini online, ya. Itu teman-teman, saya rasa itu nanti bisa diinikan. Kalau teman-teman yang sudah siap, ayo kita akan evaluasi progresnya, kita akan evaluasi. Setelah itu siapa yang komitmen, kita akan saring di room tersendiri nanti, nah, ya. Jadi kesimpulannya kami, Puri, Bu Desi, dan teman-teman lain, semua LSD itu sedang memikirkan apa yang teman-teman butuhkan saat ini, kita nanti interaktif, dan kami siap untuk memberikan support kepada teman-teman. Dan yakini, tapi imbangi dengan ikhtiar terbaik teman-teman, bahwa di 2020, 5-6 bulan ini, teman-teman itu progresnya naik terus, dan LED itu sudah pasti. Amin. Allah ya, seperti itu aja, sebagai prolog saja, nanti kita boleh diinteraktifkan, dan boleh ditambahkan dengan Bu Desi, ya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ahmar. Oh, Bang Ahmar tuh. Silakan Bu Desi, Pak ya. Suara saya dengar? Udah sih kan. Ya, ya. Alhamdulillah. Ya, Pak Yon. Ya, silakan. Ya, apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Sebetulnya tadi seperti yang disampaikan Pak Yon ya, Pak Bas ya, kita di sini interaktif ya, teman-teman. Dan untuk apa? Agenda hari ini sebetulnya koordinasi saja. Saya bisa menyampaikan apa ya, Pak? Iya, ini terus berjalan, teman-teman. Terus berjalan dan melakukan hal yang sama seperti dulu. Namun hanya kita memindahkannya semua ke dunia online ya, Pak Bas ya. Artinya walaupun sekali lagi kita meyakini bahwa kesuksesan seorang pebisnis itu 80% itu dari mindset ya Pak Bas ya, attitude gitu. Namun teman-teman sekarang memang kita dituntut untuk masuk ke new normal seperti ini. Kita harus belajar sih sebagai leader, karena tentu di sini bukan bagian biasa atau manajer ya. Kita leader itu punya amanah tersendiri gitu. Punya amanah tersendiri. Namun berangkat semua dari mindset bahwa ketika kita meyakini bahwa memang setiap kita sangat layak untuk sukses, tentu dengan ada syarat-syarat tertentu ya. Semua bisa sukses. Semua bisa sukses. Dan semua ingin sukses gitu. Namun ada yang sukses akhirnya, ada yang enggak juga gitu. Nah, itu artinya kan ada syarat-syarat kembali begitu. Yang akhirnya disukseskan Allah, ada yang belum begitu. Nah, itu ada di belakangnya. Semua intinya kalau dari mindset kita semua bisa sukses, namun tentu ada syarat-syarat di belakangnya gitu. Maka bagi kami
seperti belajar ya Pak Bas ya. Kita seperti bisnis itu seperti sekolah ya Pak Bas. Kita harus mau terus belajar, ya jangan kekeh dengan cara lama gitu. Orang udah berubah kita masih begitu aja. Harus mau merubah diri kita gitu, menyesuaikan dengan eranya sekarang. Namun teman-teman sekalian, HNI ya support sistemnya, cara kerjanya ya sama. Ya, kalau kita cara kerjanya ya masih sama. PCA 5 sampai 10 kali sehari, HS 1 kali seminggu. Kemudian gesit setiap hari gitu. Ya, gesit itu gerakan silaturahmi produktif. Nah, kalau lagi sekarang memungkinkan seandainya offline gesit, ya silahkan. Tentu kondisi setiap kita itu berbeda-beda gitu Pak Yon, Bu Kuri. Kalau saya sih bersama tim kita sampaikan bahwa silahkan teman-teman offline jalan terus, namun kan kita bisa melihat kondisi nih, ketimbang nanti kita nanti habis waktu untuk diskusi yang nggak selesai-selesai tentang pandemi ini dengan orang, ada yang nggak percaya, saya nggak percaya itu rekayasa, ada yang enggak, ada yang habis waktu kita diskusi yang seperti itu. Mending kalau saya ngambil aman gitu, ngambil kesamaannya kita aja gitu. Kalau memang mereka nggak mau diundang, yo wes lah gitu ya Pak Bas. Mari kita di Zoom, kan gitu. Mari kita di WA, mari kita video callan, mari kita teleponan, mari di grup gitu. Berarti oh ya, misalnya jadi ini solusi untuk teman-teman yang dulu susah ngundang orang. Alhamdulillah, jangan berkecil hati gitu. Allah sediakan cara. Artinya kita melihat sesuatu itu jangan lihat sulitnya aja. Allah sediakan kemudahan. Namun manusia itu ya, apalagi kita dengan dibisiki dan terus nonton segala sesuatu yang menakutkan, ekonomi turun segala macam. Mari kita tarik diri kita dari hal semacam itu, jernihkan pikiran kita. Allah itu tidak akan membuat sesuatu yang berat, memberikan ujian yang kita tidak mampu gitu. Pasti ada kemudahan nih, disebut orang ini kondisi lesu, susah, jalankan usaha, jangan turun gitu. Nah, mari kita keluar dari pikiran yang seperti itu. Ada kemudahan Allah berikan, gitu. Allah ada kemudahan gitu. Sehingga kita di rumah itu tetap bisa produktif, teman-teman sekalian. Mau bikin video kek, mau posting di Facebook kek, mau ya pokoknya lakukan. Kalau kami prinsip saya seperti itu. Lakukan apa yang kamu bisa. Efektif nggak efektif? Nggak usah dulu kita mikirin, kalau saya bikin video nanti bagus nggak ya, menarik nggak ya, gitu ya Pak Bas. Kita dulu waktu pertama bikin video gimana, orang suka nggak ya, nggak usah dipikirin. Pokoknya kita Pak Bas, pokoknya sampai pesan kita, pokoknya itu HNI tersiarkan. Nggak usah dipikirin nanti orang tertarik nggak kalau saya bikin event di online. Nggak usah dipikir, bikin aja ya Pak Bas ya. Bikin aja. Orang mau hadir, mau enggak ke Zoom, udah bikin undangan di Zoom. Yang penting bikin aja, nggak usah dipikirin. Balik lagi, jangan banyak mikir ya Pak Bas. Begitu. Nah, jadi mari kita menyambut teman-teman sebuah bagi saya mungkin karena udah 3 bulan nggak hampir disebut nggak ada offline home sharing gitu. Namun tekniknya kami itu begini Pak Yon, Bu Kuri, tekniknya kami begini. Teman-teman yang
nggak bisa ketemuan offline, yuk kita HS di Zoom gitu. Yang mau ketemuan, yang mau HS secara offline, monggo ke rumah saya gitu. Nah, jadi artinya daripada nanti, karena di tim sendiri untuk mitra-mitra manajer ke bawah dan manajer senior manajer itu kan juga ada yang nggak mau dikumpulin, ada yang mau gitu, ada yang kuat KHT, nggak ada itu, yang penting imunitas itu. Aduh, habis waktu kita nggak itu, jadi kita fasilitasi semua, yang mau offline di rumah, yang mau online kita nge-zoom. Artinya jangan sampai terputus koordinasi begitu ya Pak. Jangan sampai terputus komunikasi kita dengan tim, karena follow up itu terjadi kalau kita setidak-tidaknya ya menyapa mitra gitu, chattingan pribadi gitu di WA, tidak hanya menyapa di grup saja gitu. Jadi zaman sekarang saya mulai melihat beberapa kok kenapa di room itu nggak ada respon apa-apa ya, kita udah ini najapri berarti. Ibu, Mbak, barusan saya posting ini udah baca gitu. Jadi kemarin walaupun ya karena kan mau gimana ya, kita nggak bisa memaksa orang untuk merespon terus di grup kita. Karena komunikasi itu ya mau nggak mau di online banyaknya sekarang gitu. Ketika ada beberapa hal penekanan tertentu yang kita sampaikan khusus untuk tim kita. Nah, di grup misalnya kalau saya Pak Yon, mohon maaf saya memang di grup ED pun juga mohon maaf jarang merespon gitu, karena di grup binaan pun Masya Allah. Jadi kita ini lagi kasih feedback, intinya memberikan feedback, walaupun nantinya mereka akan tetap membaca sih postingan kita. Namun harus ada personal touch-nya gitu. Aduh, personal touch Pak Bas. Artinya sentuhan personal kita gitu. Kita bisa aja ngirim link, nontonin Pak Erwin, nontonin Pak Filio, top leader gitu. Bagaimanapun peran kita adalah utama terhadap mitra. Setelah nonton terus mereka mau ngapain? Kan begitu. Ya gitu. Nah, memang di dunia online kita butuh yang seperti ini. Kalau butuh yang secara japrinya, personalnya. Jadi agak keriting jari lah sih sekarang itu Pak Yon. Kalau capek ngetik ya udah di rekam suara aja gitu. Ya, masih seperti itu sih saya melakukannya. Dan teman-teman ED jangan bekerja sendirian lagi. Itu aja yang saya ingetin. Teman-teman punya tim. Teman-teman tuh nggak sendiri. Nggak mungkin ED itu nggak punya tim. Kan punya SM. Gitu. Ya, jadi ayo ambil tim utamanya. Yuk, kita ini, yuk. Gitu. Jadi kita samakan frekuensi kita. Jangan bekerja sendirian. SM-SM-nya minimal 6 orang di 6 jalur, itu kan super system gitu, mengajarkan 6 jalur, 6 orang di 6 jalur. Nah itu tim kita, yuk kita bikin ini yuk kita coba di Zoom yuk. Udah bahasanya begitu aja, bahasa akrab, kita nggak usah bahasa antara resmi-resmi banget gitu. Contoh 6 SM di 6 jalur, 6 manajer 6 jalur. Bu, yuk kita nge-zoom, coba-coba yuk gitu. Nah, ini saya kirimin linknya gitu, coba-coba aja. Gitu. Nah, jadi itu tidak memaksa mereka. Alasannya, aduh kota lagi gitu. Nah, yaudah ketemuan aja. Pokoknya berbicaranya lah. Pokoknya koneksi terus dengan tim gitu. Nah, sebenarnya kalau tadi dari Pak Yon tentu minta koordinasi ya dari teman-teman sekalian. Bagaimana nih gitu. Artinya di sini itu memang kita harus ngetim. Tim itu ya kalau ED ya, mohon maaf Pak Yon Bu Kuri. Ya. Kalau ED itu beda kerjanya dengan manajer baru, EM baru gitu, SM itu beda. Maka saya sih mengatakan bahwa seorang ED itu harus punya inisiatifnya jauh lebih tinggi daripada mentor. Mentor belum ngasih arahan, lakukan dulu gitu. Jangan menunggu lagi kita sekarang. Itu jangan
menunggu karena kita ini leader ED, bukan manajer. Manajer masih nunggu, apa kata mentor dia masih nunggu, ya itu hal biasa orang manajer. Kita ED gitu, LED. Jadi segera raih ke timnya masing-masing, sapa lagi 6 orang di 6 jalur, Bu, koordinasi yuk ngobrol yuk, gitu. Nggak mau dikumpulin, masih takut-takut juga dengan virus. Yuk online yuk, yang nggak bisa online yuk ke rumah yuk, gitu. Jadi tim khusus di room itu, kalau saya pribadi membuat room yang khusus tim utama di 6 jalur yang pangkatnya paling tinggi dari grup kita. Grup kita siapa yang pangkatnya paling tinggi? Ada senior manager, ada EM. Kalau yang paling tinggi manajer ya nggak apa-apa, nggak mungkin ya karena pasti semua punya SM gitu. Kalau ED udah pasti dong punya SM. Nah kumpulin nggak apa-apa di grup itu 4-5 orang, itu koordinasi lebih intens dengan mitra kita. Artinya kita memberikan perhatian lebih kepada mereka gitu. Jadi kalau untuk menggerakkan di bawah, kepalanya kita pegang, jadi nggak perlu sampai meraih sampai ke bawah-bawah AB-nya, pegang aja emaknya gitu. Mohon maaf, pegang aja pokoknya tim utama kita ya Pak Bas ya. Ambil tim utama, ayo samakan frekuensi. Di sini kita samakan hati kita bahwa di sini kita betul-betul dakwah untuk kemajuan ekonomi umat, dan kita ingin sejahtera dan sukses bersama-sama. Bukan hanya mentornya aja yang pengen sejahtera gitu, mitranya juga. Jadi kalau sambutan antar mentor dan mitra itu bagus, ya insya Allah akan terjadi pergerakan. Yang sama-sama kita hormati mentor kita Ibu Quriyatul Jannah dan Bapak Yon Cahyono dan para LED yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih waktunya pada kesempatan hari ini. Sedikit berbagi saja setelah kemarin kita ketemu Pak Yon dengan tim bulldozer, saya sekarang seperti apa ya, caleg. Saya sudah sosialisasi ke mitra-mitra yang lama sekali sudah tidak aktif, saya datengin lagi. Sekarang kan sudah mulai new normal, jadi new normal. Datangi dulu ke rumahnya, gimana di sini ketat enggak peraturannya? Kadang sebagian perumahan kan masih banyak yang ditutup tuh. Kalau katanya, oh di sini longgar Pak, lalu nggak terlalu pakai protokol segala, maka ayo kita segera buat AS offline. Tapi sebenarnya Bapak Ibu seperti saya katakan sebelumnya, saya rutin setiap hari itu di room pembinaan, memang ada room bisnis, khusus bisnis, bahas bisnis, dan ada juga dua room KHT online lah bahasanya, tapi tidak seperti KHT sih, nanti ada yang pemahaman produk begitu, kemudian pemahaman tentang bagaimana identifikasi atau diagnosa penyakit dari visual atau dari rambut, dari wajah, dari mata begitu. Pemahaman untuk saudara-saudara kita atau tim kami begitu. Dan alhamdulillah sudah banyak, ini dari tim saya itu ED sudah banyak yang minta jadwal pengen offline yang seperti pernah Pak Yon lakukan di kami di Piayu, maka sudah diduplikasi oleh, alhamdulillah diduplikasi oleh ED bahwasanya ingin mengumpulkan 5 atau 6 jalur berbeda di jalur berbeda 6 orang sudah mulai offline. Sementara saya tetap, walaupun hari-hari biasa saya tetap silaturahim ke mitra-mitra saya stokis yang hampir 2,5 bulan kan kita tidak bisa offline karena PSBB. Tapi alhamdulillah sekarang sudah new normal, sudah agak longgar, bisa datang silaturahim ke sana, tanya kabarnya gimana, kemudian memotivasi lagi untuk tetap semangat di HNI HPAI. Nah, satu hal yang sering saya katakan ke mitra-mitra saya kan kami kan ngajar sebagai guru lah. Saya juga walaupun tidak terdaftar di
di Persatuan Mubalik Batam, tapi kan saya tetap ngisi taklim atau ngisi khutbah Jumat atau ngisi kultum begitu. Saya katakan begini, saya rutin waktu awal-awal saya pertama kali mulai HNI, saya datang ke para ustadz, saya datang ke para mubaligh, saya datang ke para imam-imam masjid. Tapi ya begitu, seolah-olah Islam itu anti dengan bisnis lah, biasalah. Kayak kemarin seperti saya katakan Pak Yon, begitu banyak hadis-hadis Nabi, kenapa yang dipilih yang orang miskin masuk surga lebih duluan begitu? Gak apa-apa sih. Nah, sekarang setelah adanya COVID-19, saya menyaksikan sendiri bagaimana ustadz-ustadz kita, para mubalik kita habis istilahnya penghasilan mereka. Beliau istilahnya dari kan banyak masjid yang ditutup, kegiatan-kegiatan taklim ditiadakan, kegiatan-kegiatan sholat Jumat di sementara waktu dihentikan. Jadi betul-betul kalau dakwah itu dijadikan mata pencaharian, memang betul-betul yang pertama seperti COVID ini habis. Jadi tidak ada taklim lagi, tidak ada khutbah Jumat lagi, tidak ada kajian-kajian di masjid lagi, tidak ada, luar biasa. Bahkan yang saya saksikan beralih profesi jadi jualan jualan ini dan sebagainya. Yang awalnya ketika saya tawar-tawarkan dulu, saya ajak ayo kita ini, tapi alhamdulillah masih banyak yang bertahan. Sekarang sudah new normal, seakan ini kesan saya. Ketika new normal mulai terkesan ayo kita, masjid harus buat apa lagi nih? Buat kajian lagi, buat ini istilahnya. Ya, faktor apa? Faktor memang ekonomi sangat menentukan dalam kehidupan kita. Tidak. Bukan berarti umat Islam tuh gila harta, tidak. Saya sering katakan kepada mitra-mitra saya, kita di HN ini bukan sekedar cari duit. Duit itu kan sekedar alat, bukan tujuan. Duit itu alat, bukan tujuan. Uang itu alat, harta itu alat, bukan tujuan. Tujuan kita kan bagaimana uang itu bisa bernilai ibadah, harta itu bisa punya nilai ibadah, bukan sekedar dipakai habis bukan begitu. Nah, kemarin saya sempat ngobrol dengan Pak Yon, ini kisah saja, karena kalau kita kisah begini, mungkin kita sangat kenal, bahkan kita mengikuti paham Imam Asy-Syafi'i. Kalau di Indonesia kan mazhab terbanyak itu kan mazhab Syafi'i. Bahwasanya sirahnya begini, Imam Syafi'i itu punya 4 orang guru besar yang terkenal, tuh ada 4 orang. Yang pertama namanya Sufyan Ats-Tsauri. Beliau itu orangnya zuhud sekali. Jadi sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i itu ikutan zuhud, anti dunia lah bahasa gitu begitu. Kemudian guru kedua beliau tuh namanya Sufyan Ats-Tsauni. Itu zuhud juga. Kemudian ketika selesai dengan Sufyan bin Usainah, itu disarankan untuk datang ke Madinah, berguru dengan Imam Malik bin Ahmad di mana. Kemudian Imam Syafi'i terkejut ketika datang masuk ke rumah Imam Malik. Ketika diinjakkan kaki beliau ke karpetnya Imam Malik, itu mata kakinya tertenggelam. Jadi saking tebalnya Imam Malik itu punya karpetnya, bahasa itu mata kakinya tenggelam. Jadi Imam Syafi'i sempat menggerutu dalam hatinya, kenapa ya ulama kok uangnya banyak, suka dengan harta, kenapa rumahnya luar biasa. Jadi Imam Malik itu kalau belajar mengajar, beliau duduk di singgasana di atas tinggi begitu, jadi mewah, kesannya mewah begitu. Nah, setelah selesai dengan Imam Malik menyarankan kamu pergi ke Irak. Akhirnya Imam Syafi'i ke Irak, diongkosin, dicarikan ontanya, diongkosin sampailah ke Irak. Berjumpa dengan guru beliau yang keempat namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu kalau ngitung emas, dinar dan dirham emasnya itu di ruang tamu. Jadi sengaja ditunjukkan kepada tamu-tamunya bahwasanya uangnya itu banyak gitu. Jadi kalau ibu-ibu mentok kita semua, kalau uang berserak-serak di ruang tamu itu sunnah hukumnya.
Jadi kalau ngitung uang tuh jangan disembunyiin di tas gitu. Saya sering gini, ini kalau ada mitra yang khususnya stokis gitu ya, stokis orang baru gitu ya. Kalau beliau kan beli minyak MHS Pak, satu, uangnya 50.000, berarti kan kita harus kembalikan 22.000 gitu kan. Sengaja uang 50.000, uang ratusan itu saya keluarkan semua. Jadi bukan untuk apa? Untuk menunjukkan kita tuh uang tuh banyak gitu. Karena kita pebisnis. Sengaja kalau saya kasih kembalian uang-uang besar tuh saya tunjukin gitu. Bukan buat pamer. Karena itu salah satu sunnahnya, agar kita itu punya, orang lain akan memandang kita, oh uangnya banyak. Mental kita, mental pebisnis. Tapi kalau uang kita simpan di dalam dompetnya dikunci, kemudian dompetnya masukkan ke laci, lacinya dikunci, kemudian kuncinya disimpan, sulit sekali untuk mengambilnya. Itu kata Pak Yun, uang itu jadi kawan, kata Pak Yun begitu. Kalau kawannya disimpan terlalu tempat yang sangat sulit ditemukan, susah uang itu mencari temannya. Sampai-sampai Ibu Bapak sekalian, Imam Syafi'i itu punya pemikiran bahwasanya orang Islam kalau dia punya duit banyak, cukup beli Alphard, uangnya cukup beli Alphard, tapi dia beli Avanza, itu haram hukumnya. Haram hukumnya. Ada muslim, dia punya uang banyak, dia bisa beli rumah gedong, dia bisa beli rumah mewah, tapi dia beli rumah ala kadarnya biasa aja, yang penting bisa tinggal, itu haram hukumnya kata Imam Syafi'i. Untuk apa? Untuk menunjukkan al-Islamu yu'la wa la yu'la alaih. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa menandingi ketinggian Islam, begitu. Jadi Ibu Bapak sekalian, betul kata Bu Desi, mental pebisnis itu harus dibangun di awal. Jadi bukan modal yang diutamakan, tapi mental. Nah kalau kita sekedar mengandalkan modal ya paling berapa lama bertahan modal kita. Tapi kalau kita mengandalkan mental kita, mental pebisnis, jatuh bangun lagi. Jadi udah biasa, udah makanan hari-hari, jatuh bangun udah terbiasa begitu. Jadi itu dari saya cuman bisa menyampaikan demikian. Jadi Ibu Bapak sekalian, para ED, LED, maka pola pikir kita harus dirubah, bahwasanya kita ingin kaya itu bukan untuk kesenangan diri pribadi, tapi sebetulnya harta, kekayaan, uang itu kita jadikan alat. Satu lagi, kemarin saya pernah share di grup ED. Saya juga pernah ngomong dengan Pak Nasril. Kalau kita perhatikan, kalau rajin gitu, hadis-hadis yang mengatakan Nabi itu sedang miskin, Nabi itu mengatakan orang miskin akan masuk surga lebih awal, itu rata-rata hadisnya hadis sahabat Abu Hurairah. Yang seperti saya share kemarin tuh, yang hadis itu riwayat hadis Abu Hurairah. Padahal mungkin kalau kita paham sirahnya, sahabat Abu Hurairah itu ketemu Nabi, usia Nabi sudah 60 tahun. Jadi sahabat Abu Hurairah itu ketemu Nabi usianya sudah 60 tahun. Jadi itu fase memang Nabi itu udah nggak berhubungan lagi dengan yang namanya dunia, nggak berhubungan lagi dengan namanya bisnis, nggak berhubungan lagi dengan yang namanya kekayaan. Jadi betul-betul Nabi itu lebih fokus ke ilmu, ngajar. Kayak sahabat Abu Hurairah hadisnya sampai 7.000 hadis lebih, hafal hadis. Karena sahabat Abu Hurairah itu memang fokus belajar dengan Nabi. Jadi begitu. Nah, kalau ingin tahu bagaimana kisah kayanya Nabi, itu cari hadisnya sahabat Abu Bakar, hadisnya sahabat Umar, hadisnya sahabat Tolhah bin Ubaidillah, hadisnya sahabat-sahabat yang as-sabiqunal awwalun lah, yang awal-awal bersama Nabi, sahabat Abdullah bin Mughirah, yang pokoknya yang benar-benar hidup kenal Nabi dari sebelum jadi Nabi. Itu pasti hadisnya Nabi mengatakan Nabi itu wow, luar biasa, pokoknya kekayaan Nabi luar biasa. Tapi kebanyakan saya lihat kalau zaman sekarang orang menggunakan hadis-hadis Abu Hurairah. Bukan kita anti, tidak, tapi gini,
sahabat Abu Hurairah kenal Nabi baru 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Jadi kalau mau cari konsep yang lebih utuh tentang Nabi dari sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar tuh usianya dengan Nabi beda cuma 2 tahun. Jadi Nabi 63 meninggal, itu sahabat Abu Bakar usianya 61. Jadi kenal Nabi dari usia 2 tahun. Kenal Nabi betul. Jadi karena saya sering bilang begini sama Pak Nas. Biasanya ustadz-ustadz yang mengatakan pakai hadis-hadis begitu, ustadz-ustadz yang susah move on. Udahlah, daripada untuk menjadi kaya kan harus berusaha, sukses itu kan butuh proses, itu kan sulit. Tapi kalau yang penting sabar, yang penting kita udahlah nggak apa-apa, nggak kaya nggak apa-apa, miskin juga masuk surga begitu. Itu kan lebih mudah, lebih mudah daripada untuk jadi orang sukses. Jadi itu saja, mari kita rubah mindset kita. Jangan lagi istilahnya nanti kita begini dan begitu. Imam Syafi'i aja punya pemikiran bahwasanya kalau orang Islam punya duit banyak, haram hukumnya berhidup miskin, itu haram. Satu lagi, terakhir, saya iri sekali lihat di YouTube begitu ketika COVID-19 ini, banyak orang-orang artis-artis yang menyumbang sampai miliaran rupiah. Bahkan mohon maaf ya, artis Nikita Mirzani, mungkin orang berpikiran dia ini kan negatif gitu kan, tapi dia menyumbang hartanya untuk orang-orang yang terkena dampak COVID. Sedangkan kita apa? Orang Islam apa yang disumbangkan? Mana gitu? Apa yang kita berikan untuk bertahan hidup aja, syukur, begitu istilahnya. Jadi istilahnya uang itu alat untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz Alam atas ilmu sharingnya ke kita ya. Ini wajib kaya. Orang Islam wajib kaya, Pak Bas. Wajib kaya, Masya Allah. Biar sumbangannya tambah banyak ya, jangan kalah sama kita ini. Mohon maaf, Bu Ros, apa bisa connect ke kita? Setting suaranya bisa diganti dan video juga. Ya, baik. Ya, kebetulan ke Pak Nasril dulu ya. Assalamualaikum Pak Nasril. Sekarang giliran Pak Nasril nih. Silakan Pak Nasril untuk bisa berbagi ke kita. Waktu dan tempat kita persilakan. Pak Nasril? Ya, dengar. Oke. Silakan Pak Nasril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya. Yang kami hormati, kami banggakan untuk kita Bu LED yang luar biasa, Pak Yon dan Bu Puri, leader-leader kita yang juga luar biasa. Ya, saya komentari sedikit tentang Ustadz Alamsyah. Lu Umi Sabil pernah mengatakan bahwa Batam, berharap Batam bisa menggantikan beliau, karena di Batam itu adalah sosok gurunya apa? Pelopor Ducati. Ternyata untuk Ustadz Mawadi Soleh, kita sudah punya di Batam itu Ustadz Alamsyah. Selamat Ustadz. Ustadz Alamsyah. Tolong sonnya, Le. Dr. Mawadi Soleh. Iya. Masya Allah. Apaan di kesempatan ini saya bukan untuk berbagi ya, karena masih banyak yang perlu saya butuhkan, tapi saya ingin dibagi ya. Tadi dari Bu Desi ya, Pak Yoyon juga salam, banyak sekali hal-hal baru yang saya dapatkan. Cuman saya minta kepada leader-leader yang sudah membuktikan bahwa dengan berkata saya mengalaminya, ya sudah LED terutama mengatakan kepada kami yang masih merangkak, katakan saya sudah mengalaminya, yaitu kita tahu kondisi sekarang bagaimanapun semuanya terpengaruh ya.
mindset kita, pola pikir kita akan terpengaruh. Kita berubah dari sesuatu yang biasa kepada sesuatu yang harus dibiasakan. Yang pertama, sebelumnya kita ketemu dengan offline, sekarang mau tak mau lebih banyak kita ketemu dengan online. Tentu ada hal-hal yang perlu diadaptasikan. Ya, saya minta kepada para mentor-mentor, semua LED adalah mentor saya, ya, bagaimana untuk situasi sekarang ini langkah-langkah atau pengaplikasian yang secara praktis, taktis, simpel, tapi aplikatif untuk semua calon-calon LED yang ada ikut pada kesempatan kali ini. Contoh, misalnya Bu Desi atau Ustadz Alamsyah. Ustadz Alamsyah motivasi spiritual ya. Mungkin untuk bisnisnya saya ke Bu Desi ya. Itu langkah-langkah atau 3 atau 4 langkah dalam situasi sekarang ini agar di 2020 kita betul-betul bisa memetik hasil yang sama-sama kita inginkan, yaitu LED. Contoh misalnya gini, coba buka AVO Bapak-Bapak Ibu, lihat di jalur pertama bagaimana, ini langkahnya begini-begini. Mungkin begitu yang saya inginkan gitu. Kalau untuk berbagi belum bisa. Ya, kenapa? Saya masih melakukan, saya masih berusaha. Tapi kalau Bu Desi, Pak Yoyon, Bu Perswati, mereka bisa mengatakan, kami pelakunya, kami setelah mengalami betapa susahnya jatuh, bangun, terluka, merangkak, dan kami sampai di puncak gitu. Kalau ibarat saya masih di siku di lututnya gunung lah, masih merangkak-rangkak. Nah, orang seperti kami ini mungkin dapatkan motivasi yang praktis. Bagaimana di kondisi sekarang kita bisa tetap ya punya trik-trik gitu agar bisa mencapai apa yang kita katakan dengan sukses di HNI. Mungkin itu saya, jadi saya mohon maaf belum bisa berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, mohon maaf Pak Nasril karena Bu Desi tadi udah ngomong, tapi kita kasih ke Bu Rus nih, ke Bu Ruswati. Siap. Oke. Kepada Bu Rus, waktu dan tempat kita persilakan. Ya, alhamdulillah sudah, video sudah oke, suara udah oke. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang sangat kami hormati ya, mentor kita, Ibu Puri sama Pak Yoyon, leader-leader hebat tim KJ, Bu Desi, Ustadz Alam, Pak Bastian, Pak Nasril, dan semuanya yang nggak bisa disebut satu persatu. Alhamdulillah, mengenai COVID, suasana kita di saat pandemi ini, seperti yang sering disampaikan Pak Yoyon, mungkin umat Islam atau kita yang saat ini tuh sempat dinina bobokan, itu mungkin sempat saya alami. Dan namun disinilah teman-teman terus membangkitkan diri, terus memacu semangat. Sempat berpikiran juga kondisi yang memang sedang saya alami, alhamdulillah, mohon doa restunya semuanya. Untuk berbagi mengenai motivasi kayaknya saat ini belum bisa. Mohon maaf Pak Bastian. Ini butuh support juga untuk saat ini. Mohon doanya saja kepada semuanya. Ini insya Allah, karena memang kondisi menunggu hari untuk amanah yang kelima dan keenam, insya Allah ya. Namun alhamdulillah tim tetap semangat, ya tetap dengan adanya kemarin HS offline yang diisi oleh Pak Yoyon. Teman-teman alhamdulillah sudah download aplikasi yang kemarin disarankan, tinggal menjalankan
sudah belajar tapi belum berhasil. Belum connect kemarin karena masih bingung mengutak-atik tentang apa namanya memakai aplikasi yang Meet. Teman-teman yang kemarin hadir sudah alhamdulillah. Tinggal kita sedang berusaha untuk mempelajarinya. Jadi dari kemarin itu memang mencari semangat ya dari Bu Desi, dari teman-teman, dari leader-leader yang HS online yang dari perusahaan. Untuk diri sendiri memang hanya ketemu satu persatu dengan mitra itu yang saling menguatkan. Saya rasa itu aja sih Pak Bastian, kayaknya nggak ada ini belum nemu ini nih. Dan teman-teman semuanya untuk motivasi kayaknya belum bisa memotivasi teman-teman semuanya ya. Mohon maaf, itu aja. Dan terima kasih atas kesempatan waktunya yang sudah diberikan. Salam semangat untuk kita semuanya. Insya Allah tahun 2020 semuanya LED. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya. Selanjutnya kita kembalikan ke Bu Kuri belum ya Bu Kuri? Ya kepada Bu Kuri waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah, yang mana pada kesempatan siang hari ini Allah tetap kumpulkan kita semua berada di Zoom ini. Komitmen kita adalah untuk menyatukan frekuensi dakwah kita, menyatukan impian kita bersama. Kita harus kaya semuanya ya. Amin. Insyaallah yang saya maksud bisa dipahamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi dari Pak Yoyon, Desi, Ustadz Alam, dan teman-teman leader yang lain sudah memberikan sharing. Bagi saya udah lengkap banget. Artinya apa? Memang kita harus tetap terus, terutama diri saya pribadi ya, harus terus mempunyai jiwa milenial, upgrade diri. Harus tetap semangat dan terus tetap melakukan apa yang kita bisa lakukan. Tentunya dengan bahagia, penuh cinta, insya Allah. Dan saya pesan ke teman-teman semua, tetap lakukan 6 jalur beda kita, ya. Kalau bisa kita ketemu dalam online, ketemu offline, monggo. Ya, bentuk tim solid. Insya Allah itu bagian dari sharing saya, karena saat tadi teman-teman sudah lengkap menyampaikan dari pengalaman beliau-beliaunya, karena hari ini kita sepakat untuk dari apa sih yang harus, terutama saya sama Pak Yoyon, apa sih yang harus saya bisa support teman-teman, dan saya yakin teman-teman sudah luar biasa ya, kerjanya udah luar biasa sama tim. Insya Allah karena sepakat kita di sini memang harus bareng. Insya Allah itu Pak Yoyon mau menambahkan. Maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Bismillah, sebagai tambahan saja, tadi karena sudah diingatin Pak Nasril ya. Tadi di awal sudah disampaikan, termasuk tujuan penting hari ini. Maaf, Pak Nasril mungkin belum gabung dan termasuk sudah disampaikan tambahin Bu Desi. Tujuan kita hari ini tetap bahwa bagaimana kontribusi kami selaku LED untuk bisa mensupport teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh interaktif di room ide itu manfaatkan untuk interaktif apa yang perlu kita support ya. Saya punya pesan satu. Lebih bagus menjadi kepala semut daripada ekor gajah. Mental ini harus dipegang oleh semua ED. Tadi sudah disampaikan Bu Desi. Kita ini sudah ED. ED ini nggak perlu menunggu. Kita harus improve, kita harus punya inovasi, kita harus kreatif untuk membuat pasar kita ini bisa aktif atau produktif. Ya, karena Anda ini kepalanya, walaupun kepala semut nggak apa-apa di tim kita. Maksudnya kepala semut itu saya kepala, saya seorang leader di tim saya. Ya, saya tidak mengedukasi teman-teman menjadi ekor gajah, ya, mengikut. Nah ini. Yang kedua, saya punya pesan. Kita mentalnya, kita semua ini mental LED. Kita mental seorang panglima. Tapi cara kerjanya kita harus punya mental AB. Bisa dimengerti maksud saya ya? Artinya kalau kita sekarang walaupun kita LED, kita ED, tapi kita cara kerjanya harus AB. Saya ini AB. Tapi jangan disampaikan AB ke teman-teman, mentalnya aja yang kita benahin. Ya. Itu teman-teman ya, sehingga kita produktif. Nah, kalau mengenai yang saya berikan option itu di awal sudah saya sampaikan, saya ngikutin mau teman-teman mau online itu memang target kita. Nah, pakai Zoom, pakai Google Meet, pakai WA, silakan aja kita ngikutin saja ya. Dan di awal juga saya sampaikan yang betul-betul pengen support itu hanya berlaku untuk para leader, ya. Bukan untuk orang baru. Dan itu pun kita batasi 5. Itu pun kalau mereka mau, bukan kita paksakan. Karena kita juga tahu bagaimana situasinya saat ini ya. Itu teman-teman dan di sana kita pahamkan bagaimana caranya online. Di tatap muka itu kita ajarkan bagaimana mereka harus memaksimalkan online-nya. Ya. Jadi jangan budayakan ini ke orang baru. Maksudnya offline-nya itu bukan untuk orang yang baru, tapi home sharing presentasi itu dioptimalkan untuk para ED supaya bisa memaksimalkan di online. Terima kasih. Tambahan aja. Terima kasih. Silakan. Pak Bastian. Terima kasih untuk Pak Yon dan Bu Puri. Kita ada sisa waktu kurang lebih 2 menit. Gimana Pak Yon? Atau lanjut atau gimana? Atau balik lagi ke Zoom ini nanti? Ya. Waktu kita di Zoom ini ada kurang lebih dari 2 menit lagi. Maksudnya nanti kita akan balik lagi gitu. Ini apakah kita nyambung atau nyambung atau gimana? Boleh nyambung. Pendapat saya boleh kita nanti break dulu. Habis itu kita connecting lagi dan kita berikan semuanya kesempatan untuk bertanya seperti halnya tujuan kita hari ini. Ya. Jadi tolong semua ED tidak ada kata-kata nggak bisa, tidak ada kata-kata saya belum bisa. Ingat disiplin kata, level ED semuanya bisa. Ingat kata-kata kita itu langsung diterjemahkan oleh sel DNA kita
itu langsung membentuk sebuah pencitraan, ya, dan itu akan menjadi mindset kita yang sedang salah. Ya. Maka kita harus paham itu. Silakan Pak. Alhamdulillah ya, nanti kita setelah bergabung kembali akan diberikan silakan yang ingin bertanya dan juga memberi sharing juga boleh ya, sharing juga boleh. Seperti yang disampaikan Pak Yon tadi, PD, mari kita sama-sama menginspirasi. Ya. Habis ini kita ke mana Pak Bas ininya? Untuk yang memberi inspirasi. Bu ini ya, Bu Bidan. Bu Bidan. Bu Bidan. Giliran ya. Ya. Yang belum ya, yang belum. Ya. Jadi kita saling belajar sebetulnya di sini ya Pak Bas ya. Dari teman-teman juga ada hal yang ingin kita dapatkan ilmunya gitu ya. Tidak selalu sih LED itu tempat segalanya tahu, enggak juga ya Pak Bas ya. Kita di sini punya punya ilmunya juga gitu ya masing-masing. Tentu ya kita ingin sama-sama belajar dan sama-sama kita inspirasi. Yang tadi saya terinspirasi dari teman-teman yang ngomong, ada Ustaz Adam, Pak Nasir, guru